tidak bisa diajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan karena dia mengurangi hak kita sebagai suami, lah, tapi karena dia melanggar syariat. Kalau mengurangi hak kita, kita maafkan. Tapi kalau melanggar syariat Allah, nah ini udah lain cerita. Bagaimana hukumnya jika punya istri sulit diajak ke jalan syariat Islam? Bahkan bila ada kekurangan dari sang suami, bahasanya main-main terhadap syariat. Apakah yang demikian harus ditolak atau bagaimana katanya Ustaz? Jazakallah khair. Allah memang mewajibkan kita untuk menjaga istri dan anak-anak supaya tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga dirimu dan keluarga kamu, anak istrimu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ai penyebab masuk neraka. Tidak ada yang menyebab masuk neraka kecuali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika Allah menyuruh kita ibadah, Allah tidak hanya menyuruh kita untuk sholat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Bukan hanya kamu, keluargamu juga kewajiban. Setelah gobiltu nikahaha, dia udah menjadi kewajibanmu. Perintahkan mereka untuk sholat dan sabar. Allah memberi garis bawah di sini, sabar. Dalam memerintahkan sholat, hendaknya kau barengi dengan sabar. Ini pelajaran bagi kita para suami. Dalam membimbing istri di jalan Allah, perlu sabar. Jangan dikit-dikit talak, dikit-dikit talak. Talak diperbolehkan dalam Islam, tapi talak adalah terakhir. Cara terakhir. Udah nggak ada cara lagi. Nasihat sudah, dimarahin sudah, ini sudah, disuruh pulang ke rumah orang tuanya untuk supaya dia sadar, udah, semua udah, tetap aja tidak bisa diajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan karena dia mengurangi hak kita sebagai suami, lah, tapi karena dia melanggar syariat. Kalau mengurangi hak kita, kita maafkan. Tapi kalau melanggar syariat Allah, nah ini udah lain cerita. Hal lain cerita. Maka metode itu dipakai dinasihatin, dimarahin, hajar, bisa ranjang, pulang, sampai mentok gak ada lagi. Udah mau diapain? Tolak bukan hal yang haram. Bahkan talak halal yang dibenci oleh Allah kalau tanpa alasan. Banyak orang memahami bahwa talak itu jelek dalam segala hal. Nah, talak jelek kalau tanpa alasan. Tapi kalau ada alasan, maka diperbolehkan. Nabi ada yang menceraikan istrinya. Sahabat banyak yang menceraikan istrinya. Para aulia salihin tidak sedikit yang menceraikan istrinya. Jadi bukan hal yang kalau ada alasan nggak ada masalah. Kalau emang itu jalan keluar yang terakhir nggak apa-apa.
Jangan takut. Ya apa nanti kalau cerai? Kenapa? Nggak ada masalah. Anda nggak berbuat hal yang jelek kalau ada alasan. Tapi selama bisa diperbaiki, jangan dicerai. Kembali lagi ke pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wastabir alaiha, sabar. Dalam menyuruh salat, perintah yang sangat diwajibkan oleh Allah, kita diwajibkan sabar. Apalagi yang lain. Oke ya. Cari cara. Mungkin itu kesalahan istri Anda itu dari kesalahan Anda. Mungkin kita nggak tahu. Ya mungkin dulu kita menggampangkan syariat. Kemudian sekarang kita hijrah, istri kita belum dapat hidayah. Sehingga kita ajak untuk hijrah agak sulit. Ya perlu sabar. Sabar, dibimbing, diberi contoh. Jangan hanya disuruh. Istri itu jangan hanya disuruh, beri contoh. Ayo sholat, ayo nutup aurat, ayo diajak berzikir, diajak salat kepada Nabi. Istri itu mudah, perempuan itu sangat mudah untuk berubah. Perubahan ke yang baik atau perubahan ke yang jelek. Sangat mudah istri itu terpengaruh dengan suaminya atau dengan yang lain. Maka bimbing, terus bimbing. Kalau tetap aja nggak mau diajak, perlu waktu ya. Jangan tetap itu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Kasih waktu. Terus dengan usaha, dengan doa, nasihat sana, nasihat sini. Masih tetap aja buka aurat, contoh. Kita suruh tutup aurat dia nggak mau. Kita suruh sholat dia nggak mau. Alas, sabar, nasihat, marah. Suatu saat nggak ada masalah, marah, tunjukkan marah Anda. Bapak Anda nggak suka buka aurat, bapak Anda nggak suka dia nggak sholat. Masih tetap aja berani pisah ranjang. Tetap aja nggak terpengaruh. Ada nasihat dari sebagian sholihin, adibha bitolak. Udah mentok, ceraikan sekali. Tolak 1 bisa kembali. Ini pelajaran kadang-kadang banyak bermanfaat, membuat si perempuan itu sadar. Walaupun ini akhir, ya, adibha bitalqah. Didik dia, beri pelajaran dengan 1 talak. Kasih dia waktu, masa iddah 4 bulan, bisa kembali kan, tanpa ada akad baru. Kalau selama itu tetap aja, ya mau diapain? Gak bisa kita ajak untuk berjalan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bukan jodoh Anda. Bukan jodoh Anda, selesai. Jangan dibikin hal yang besar. Tapi kalau selama iddah itu dia menunjukkan penyesalan, kebaikannya, cepat kembalikan, rujuk kembali dan bina rumah tangga yang indah. Maka nasihat daripada guru, jadikan rumah tangga agama itu mulai pertama akad. Malam pertama ajak istri Anda untuk menunjukkan bagaimana itu rumah tangga menurut Allah. Sholat, aurat, mulai malam pertama. Ini yang kita banyak lalai. Malam pertama kita saling cinta, sayang kita biarkan apa yang dilakukan istri kita, buka aurat, meninggalkan sholat. Sampai udah setahun baru kita ajak, ya terlambat. Dari pertama kita ajak. Kita tunjukkan sayangnya, tapi kita lebih sayang sama Allah dan Rasul, gitu. Kita nggak segan marah, walaupun di malam pertama ketika dia buka aurat, ketika dia meninggalkan sholat. Dari situ istri Anda akan menghargai Anda dan tahu apa yang harus dia lakukan bersama Anda. Intinya sabar,
cerai adalah hal yang paling akhir dari semuanya.